I'm D16. Orion Pax. You watch my back, I'll promise to watch yours. Thanks. Pax? Why did you do that? Why? No. I'm done saving you. Halo semua, jumpa lagi di Nila Movie. Pada video kali ini, Nila Movie akan menceritakan alur cerita film berjudul Transformer One yang rilis pada tahun 2024. Namun sebelum kita mulai alur cerita filmnya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah robot pekerja tambang bernama Orion Pax yang sedang menyelinap ke dalam ruang arsip. Terlihat Orion Pax mengambil beberapa rekaman video kuno yang tersimpan di ruang arsip. Rekaman tersebut menceritakan tentang terbentuknya planet Cybertron, tempat tinggal dari semua Transformer. Cybertron dulunya merupakan leluhur dari para Transformer bernama Primus yang merubah dirinya menjadi sebuah planet bernama Cybertron. Transforming himself into our planet, Cybertron. Tujuan Orion Pax menonton video kuno tersebut adalah untuk mencari tahu letak dari Matrix of Leadership yang telah lama menghilang dan membuat planet Cybertron tidak lagi mengalirkan cairan energon. Sehingga para Transformer diharuskan tinggal di sebuah kota bernama Icon yang terletak di dalam planet Cybertron. Dan para Transformer juga diharuskan menambang sisa-sisa energon di dalam planet Cybertron. Energon sendiri merupakan sebuah energi yang membuat para robot Transformer bisa tetap hidup dan hampir abadi. Namun saat sedang serius menonton video tersebut, datanglah beberapa penjaga yang bersiap menangkap Orion Pax. Namun dengan kelincahannya, Orion Pax mampu kabur menuju ke stasiun kereta tambang. Dan di sana, sahabat Orion Pax yang bernama D16 sudah menunggu dan membantu Orion Pax lolos dari kejaran para penjaga. All clear. Okay, DC. Orion Pax dan D16 yang berhasil lolos dari kejaran para penjaga pun saling bertukar cerita di dalam kereta menuju ke tambang. Orion Pax menceritakan keseruannya saat berhasil meloloskan diri dari para penjaga dan menceritakan bahwa dia mencari Matrix of Leadership yang mungkin informasinya ada pada gudang arsip. Namun D16 menjelaskan bahwa pimpinan dari para Transformer yang bernama Sentinel Prime sedang mencari Matrix of Leadership di permukaan planet Cybertron yang tentunya sangat berbahaya karena Sentinel juga harus berhadapan dengan musuh bebuyutan para Transformer yaitu Quintesson. Jadi D16 meminta agar Orion sepenuhnya percaya kepada Sentinel Prime yang sedang berjuang. Namun Orion Pax sendiri merasa harus melakukan sesuatu untuk bisa merubah keadaan. Orion juga mendambakan memiliki gerigi transformasi agar dia dan robot-robot penambang lainnya bisa berubah bentuk seperti Transformer lainnya. Lalu D16 juga mengatakan bahwa Orion Pax harus menerima takdirnya yang terlahir tanpa gerigi transformasi dan menjadikannya robot bekerja tambang. Setelah mendengar nasihat dari D16, Orion Pax pun memberi hadiah kepada D16 berupa stiker berbentuk wajah dari salah satu 13 legenda pemimpin terkuat Transformer, atau yang disebut sebagai Prime bernama Megatronus Prime. D16 yang mengidolakan Megatronus Prime pun sangat gembira dan menempelkan stiker tersebut di lengannya. Oh, it's really cool.
Kemudian, sesampainya di tambang, kita diperlihatkan kepada tim penambang yang dipimpin oleh Kapten Elita One yang akan bersiap menambang energon. Elita merupakan robot wanita yang tegas ketika memimpin. Lalu saat proses penambangan sedang berlangsung, tanpa diduga terowongan tambang meledak dan salah satu rekan Orion Pack yang bernama Jess tertimpa reruntuhan. Elita pun memerintahkan seluruh timnya untuk keluar dari terowongan dan meninggalkan Jess sesuai standar keselamatan yang ada. Namun Orion Pack dan D16 tanpa ragu menyelamatkan Jess dan berhasil keluar dari terowongan tambang. Meskipun berhasil menyelamatkan rekannya, namun tindakan Orion Pack dan D16 dinilai melanggar aturan yang membuat Elita dipecat dan dicopot jabatannya sebagai pemimpin tim. Tak terima karena Elita mendapatkan hukuman, Orion Pack pun memprotes keputusan dari penjaga tambang yang bernama Darkwing. Dan berujung Orion Pack dan D16 dihajar oleh Darkwing. I apologize on his behalf for the disrespect. Lalu kita dibawa kepada dua sahabat yang tengah mengobrol di kamar penambang. Saat sedang asyik mengobrol, terlihat adanya siaran langsung dari Sentinel Prime yang baru kembali dari misi pencarian Matrix of Leadership di permukaan planet Cybertron. Sentinel Prime menjelaskan bahwa dia belum bisa menemukan Matrix of Leadership karena bahaya yang dihadapi. Mendengar hal tersebut, semua pekerja tambang merasa sedih dan kecewa. Lalu Sentinel pun berjanji akan menemukan Matrix of Leadership pada misi pencarian berikutnya. Untuk pengganti kekecewaan atas gagalnya Sentinel Prime dalam misinya, Sentinel pun mengadakan lomba balap tahunan dan meliburkan para pekerja tambang. Lalu pada malam harinya, Orion Pack mengajak D16 untuk ikut serta dalam lomba balap yang diadakan oleh Sentinel Prime. Namun D16 jelas menolak ide tersebut karena mereka berdua merupakan robot tambang yang tidak memiliki gerigi transformasi, sehingga tak mungkin bagi robot tambang seperti mereka mengalahkan Transformer yang memiliki gerigi transformasi yang dapat merubah bentuknya menjadi kendaraan yang berkecepatan tinggi. Orion Pack pun terdiam mendengar fakta yang diberikan oleh D16. Lalu keesokan harinya, saat lomba balap akan dimulai, terlihat Orion Pack dan D16 berjalan menuju ke bangku penonton. Namun seperti biasa, Orion Pack memiliki ide gila dan mengajak D16 menuju suatu tempat. D16 pun hanya mengikuti Orion Pack meskipun dengan mengeluh. Tanpa disadari, ternyata Orion Pack membawa D16 menuju ke dalam lintasan balap dan memaksa D16 mengikuti balapan tersebut. Why'd you bring Jetpack? Oh, no. Keikutsertaan Orion Pack dan D16 dalam perlombaan tersebut disaksikan oleh semua Transformer dan juga Sentinel Prime. Pada awalnya, Orion Pack dan D16 sempat memimpin balapan berkat kerjasama yang mereka lakukan. Namun pada akhirnya mereka berdua harus kalah dengan para Transformer yang memiliki gerigi transformasi. Kemudian setelah balapan selesai, kita dibawa kepada D16 dan Orion Pack yang sedang beristirahat. D16 merasa kesal dengan Orion Pack karena telah menyeretnya dalam perlombaan. Namun di sisi lain, D16 juga merasa senang karena ia merasa bisa menjadi lebih dari sekedar robot penambang meskipun hanya sebentar. Namun D16 juga merasa takut jika Sentinel Prime mengusir mereka berdua dari kota Icon. Di tengah keseruan tersebut, tiba-tiba Sentinel Prime muncul di hadapan mereka yang ditemani penjaga pribadinya bernama Arachnid. D16. What you two did today was one of the craziest things I've ever seen. Sentinel yang menemui Orion Pack dan D16 terus memuji aksi mereka berdua dalam lomba tersebut.
Sentinel Prime juga berjanji akan mengundang mereka berdua ke dalam istana Sentinel Prime sebagai tamu khusus. Mendengar hal tersebut, D16 dan Orion Pack senang bukan main. Namun setelah Sentinel Prime dan Arachnid pergi, Darkwing sang penjaga tambang tiba dan membawa Orion Pack dan D16 menuju ke sebuah ruangan tak dikenal dan mengunci mereka berdua di sana. Diketahui ruangan tersebut merupakan ruangan peleburan sampah yang berada pada dasar kota Icon. D16 pun merasa bingung karena baru saja Sentinel Prime mengatakan bahwa dia bangga dengan apa yang mereka berdua lakukan. Namun pada kenyataannya mereka berdua malah diasingkan di ruangan tersebut. Kemudian di tempat peleburan sampah kita diperlihatkan kepada robot kecil berwarna kuning bernama B127 atau yang lebih dikenal sebagai Bumblebee. Badassatron. B127 bercerita bahwa dia sudah cukup lama berada di tempat peleburan sampah dan sangat gembira karena akhirnya dia bisa mendapatkan teman. Orion Pack yang tak mau menghabiskan sisa hidupnya di tempat peleburan sampah mencari cara agar mereka bisa keluar. Lalu saat mencari jalan keluar, tanpa sengaja Orion Pack menemukan sebuah alat perekam yang berisi sinyal SOS dari Alpha Trion yang merupakan salah satu dari 13 legenda Prime yang menjadi pahlawan dalam perang melawan Quintesson. Di dalam pesan SOS tersebut terdapat juga titik lokasi dari Alpha Trion yang ternyata berada di permukaan planet Cybertron. Orion Pack pun mengajak D16 dan B127 untuk pergi ke tempat tersebut karena Orion Pack yakin bahwa di tempat tersebut terdapat Matrix of Leadership. Mengingat pengirim pesan tersebut adalah salah satu dari legenda 13 Prime. Awalnya D16 menolak ajakan Orion Pack karena jika Matrix of Leadership berada di sana, tentunya Sentinel Prime pasti sudah lama menemukannya. Namun dengan sedikit bujukan dari Orion Pack, D16 seperti biasa mau mengikuti keinginan Orion Pack. Lalu B127 sendiri dengan senang hati mengikuti Orion Pack karena dia membutuhkan teman. Sleep in the corner next to Aatron. Plenty of room for you guys to stretch out too, because you're taller than I am. You know what I mean? You know what I mean? Okay, stop. I know what you're trying to do. Kemudian 3 robot ini pun menyelinap melalui lubang pembuangan sampah dan menuju ke sebuah kereta tambang karena hanya menggunakan kereta tambang sajalah satu-satunya cara untuk pergi menuju ke permukaan. Namun saat ketiga robot ini menyelinap ke dalam kereta, aksi mereka diketahui oleh Elita yang kini bekerja sebagai pengangkut barang tambang ke dalam kereta. Sialnya, saat akan menangkap ketiga robot ini, Elita justru terkunci di dalam kereta bersama Orion Pack, D16 dan B127. Mengetahui kereta akan segera berangkat menuju permukaan, Elita pun segera menuju ke ruang kendali untuk menghentikan kereta tersebut. Namun aksi Elita berhasil dihentikan oleh Orion Pack, D16 dan B127. Tak lama, kereta yang mereka tumpangi sampai di permukaan. Keempat robot ini dikejutkan oleh keindahan permukaan planet Cybertron. Namun saat mereka berempat takjub dengan permukaan planet Cybertron, kereta yang mereka tumpangi terkena guncangan yang membuat mereka berempat terjatuh dari kereta dan tak dapat kembali ke dalam kota Icon. Elita yang marah karena ulah Orion Pack akhirnya mengambil alih kepemimpinan dalam pencarian lokasi dari Alpha Trion. This is us. Now you listen to me, Mr. 0 seconds since my last accident. Tak lama mereka berempat sampai di sebuah goa misterius. Lalu setelah ditelusuri, mereka menemukan bangkai dari 13 Prime. D16 tanpa sengaja menemukan bangkai Prime terkuat dari ke-13 Prime yang pernah ada yang menjadi idolanya, yaitu Megatronus Prime.
Orion Pax pun memeriksa semua bangkai Prime yang ada untuk mencari Matrix of Leadership. Namun pencarian tersebut tak membuahkan hasil hingga Orion menemukan bangkai Prime Alpha Trion. Orion Pax menyadari bahwa bangkai dari Alpha Trion masih memancarkan energi. Lalu dengan sedikit energon yang diberikan kepada Alpha Trion, akhirnya mereka dapat membangkitkan Alpha Trion dari kematiannya. Alpha Trion yang melihat bangkai dari semua teman-temannya merasa sedih dan gagal. Namun Orion Pax mengatakan bahwa Alpha Trion tidak gagal karena ke-13 Prime telah berhasil mengalahkan Quintesson dalam perang dan menjadi pahlawan. Lalu saat Alpha Trion melihat Orion Pax dan kawan-kawan, Alpha Trion menanyakan mengapa mereka berempat tidak memiliki gerigi transformasi di dada mereka. D16 pun menjelaskan bahwa mereka adalah robot tambang yang memang tidak memiliki gerigi transformasi. Mendengar hal tersebut, Alpha Trion semakin terkejut karena mengapa mereka harus menambang. Lalu Elita menjelaskan bahwa sejak hilangnya Matrix of Leadership, energon tidak lagi mengalir di Cybertron dan mereka pun harus menambang sisa-sisa energon di dalam Cybertron. Kemudian Orion Pax menambahkan bahwa tujuan mereka ke sini adalah untuk mencari Matrix of Leadership dan menyerahkannya ke Sentinel Prime agar energon bisa kembali mengalir di Cybertron. Mendengar nama Sentinel Prime, Alpha Trion mengatakan bahwa Sentinel bukan termasuk ke dalam jajaran Prime. Mendengar hal tersebut, D16 mengatakan bahwa Sentinel merupakan seorang penerus Prime karena Sentinel sendiri merupakan murid dari Prima Prime, sang pemegang Matrix of Leadership terakhir. Mendengar hal tersebut, Alpha Trion memperlihatkan ingatannya. Alpha Trion menunjukkan kejadian perang di masa lalu. Terlihat Prima Prime yang saat itu memiliki Matrix of Leadership mendapat pesan dari Sentinel yang kala itu masih menjadi murid dari Prima Prime yang ditugaskan untuk memata-matai Quintesson. Sentinel mengatakan bahwa akan ada pertemuan rahasia antara para petinggi Quintesson dan Sentinel menyarankan untuk menyerang para petinggi Quintesson bersama. Lalu setelah ke-13 Prime sampai di tempat yang dimaksud oleh Sentinel, yaitu di goa yang kini ditemukan oleh Orion Pax dan kawan-kawan. Ternyata 13 Prime tersebut dijebak. Mereka diserang oleh para prajurit Quintesson yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya ke-13 Prime hampir bisa mengalahkan pasukan Quintesson meskipun kalah jumlah. Namun hal tak terduga terjadi. Sentinel justru menyerang para Prime satu persatu. Sentinel juga berhasil memenggal kepala Prime terkuat, yaitu Megatronus Prime. Sentinel juga membunuh gurunya, yaitu Prima Prime, dan merobek dadanya untuk merebut Matrix of Leadership dari Prima Prime. Until Sentinel sendiri bertujuan untuk memiliki Matrix of Leadership dan menguasai seluruh energon yang ada pada planet Cybertron. Namun ada hal yang tidak diketahui Sentinel. Matrix of Leadership tidak dapat dimiliki secara paksa. Matrix of Leadership lah yang memilih siapa yang pantas untuk memilikinya, dan karena Sentinel dianggap tidak layak, maka Matrix of Leadership langsung lenyap dari genggaman Sentinel. Dan sejak saat itu energon berhenti mengalir di Cybertron. Lalu sebagai pengganti rencananya yang gagal, Sentinel mengambil semua gerigi transformasi dari robot yang baru lahir untuk menjadikannya sebagai pekerja tambang.
D16 yang dengan jelas melihat ingatan dari Alpha Trion tak mempercayai hal tersebut hingga datanglah sebuah kapal luar angkasa milik Quintesson di dekat goa yang mereka temukan. Orion Pax dan kawan-kawan pun menyelinap dan memperhatikan apa yang terjadi. Tak lama Sentinel datang bersama semua prajuritnya. Awalnya D16 mengira bahwa Sentinel akan memerangi dan mengusir Quintesson. Namun kenyataannya berkata lain. Sentinel dan para prajuritnya justru berlutut kepada Quintesson. Lalu kenyataan pahit lainnya terlihat saat Sentinel dengan cuma-cuma menyerahkan isi dari muatan kereta tambang yang ternyata berisi kubus energon yang selama ini ditambang oleh para robot penambang. Melihat bahwa selama ini hidup dalam kebohongan, amarah pun muncul di dalam diri D16 dan D16 mengatakan bahwa dia tak bisa mempercayai siapapun lagi. Sentinel telah merenggut semua yang dimiliki oleh para pekerja tambang dan membohongi semua pekerja karena keserakahannya. Melihat temannya tak dapat mengendalikan diri, Orion Pax pun mencoba menenangkan D16. Namun D16 yang sedang dipenuhi amarah pun memarahi Orion Pax dan mengatakan bahwa jika dia memiliki pilihan, dia ingin mencabik-cabik Sentinel. Namun D16 sadar dia hanya robot penambang tanpa gerigi transformasi. Mendengar hal tersebut, Alpha Trion pun mengambilkan gerigi transformasi dari bangkai para Prime yang masih tersisa. Orion Pax, D16, Elita, dan B127 kini memiliki gerigi transformasi dan kini keempat robot tersebut dapat berubah bentuk serta memiliki senjata dan bisa memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki. Alpha Trion juga memberi misi kepada Orion Pax dan kawan-kawan untuk membawa rekaman ingatannya ke kota Icon dan menampilkan rekaman tersebut ke semua penduduk kota Icon agar kebohongan Sentinel terbongkar. Orion Pax pun menyetujui hal tersebut dan bergegas mencari pintu masuk menuju kota Icon. Namun saat dalam perjalanan, Orion Pax, D16, Elita, dan B127 ditangkap oleh sekelompok transformer pemberontak yang menyebut diri mereka sebagai High Guard. High Guard sendiri dipimpin oleh transformer bernama Starscream dan dua ajudannya bernama Shockwave dan Soundwave. High Guard adalah sekelompok transformer yang mengetahui semua kebohongan dari Sentinel dan mencoba menghancurkan Sentinel. Namun dalam kepemimpinannya, Starscream sangat pengecut dan membuat D16 marah terhadap Starscream. D16 pun menantang Starscream berduel dan berhasil mengalahkan Starscream. Dengan kemarahan yang terus muncul dalam dirinya, perlahan senjata D16 menjadi bertambah kuat. Dengan kalahnya Starscream, kini High Guard resmi diambil alih oleh D16. D16 pun mengajak High Guard menyerang Sentinel. Namun Orion Pax jelas menentang hal tersebut. Namun saat dua sahabat yang mulai berseberangan jalan ini berargumen, tiba-tiba muncullah Arachnid yang membawa banyak pasukan dan menyerang markas High Guard. Dari penyerangan ini, Arachnid berhasil membawa sebagian besar pasukan High Guard, Starscream, B127 dan juga D16. Kemudian Orion Pax dan Elita pun mencoba menyelamatkan D16, B127 dari Sentinel dan membongkar kebohongan Sentinel bersama pasukan High Guard yang tersisa. Namun sangat disayangkan, rekaman ingatan Alpha Trion hancur saat penyerangan Arachnid terjadi. Pada awalnya, Orion sempat ragu dan kebingungan. Namun setelah Elita berhasil meyakinkan Orion Pax, mereka pun menyusun rencana.
Elita diberi tugas oleh Orion untuk membawa seluruh pasukan Heicard memasuki kota Icon menggunakan kereta tambang, sedangkan Orion Pax bertugas mengajak seluruh robot penambang untuk bergabung membongkar kebohongan Sentinel. Di dalam istana, Sentinel yang berhasil menangkap Starscream dan D16 pun mulai mengolok-olok D16. D16 yang dipenuhi amarah terus saja menantang Sentinel meski kondisi D16 terikat dan tidak mampu membalas serangan Sentinel. You don't scare me. You wanna know why? 'Cause I don't have anything left to lose. Sentinel terus menghajar D16 dan melihat stiker Megatronus Prime terpasang di lengan D16. Sentinel pun mengungkapkan bahwa Megatronus Prime adalah prime terbesar dan terkuat yang pernah ada. Maka dari itu, setelah Sentinel memegal kepala Megatronus Prime, Sentinel mengambil gerigi transformasi milik Megatronus Prime dan memasangkannya di dada Sentinel sebagai ganti dari Matrix of Leadership yang gagal ia dapatkan. Dengan hal itu, Sentinel memiliki kekuatan yang hebat dari Megatronus Prime. Megatronus was the coolest prime, the biggest. That's why after I killed him, I took his cog for myself. Mendengar hal tersebut, D16 bertambah murka. Namun D16 tak dapat melakukan apapun. Lalu saat Sentinel akan membunuh D16, Elita datang bersama dengan pasukan Heicard dan Orion pun bersama para pekerja tambang. Mereka pun berhasil membebaskan semua pasukan Heicard B127 dan D16. Peperangan pun terjadi, namun karena besarnya kekuatan yang dimiliki Sentinel, Orion Pax dan D16 tak mampu mengalahkan Sentinel. Akhirnya Orion pun berfokus menangkap Arachnid untuk menyiarkan ingatannya ke kota Icon. Namun D16 menolak rencana Orion Pax dan memilih melawan Sentinel seorang diri. Lalu setelah Arachnid berhasil dikalahkan Orion Pax, Elita dan B127 membawanya ke stasiun penyiaran dan menyiarkan ingatan Arachnid ke seluruh kota Icon. Kebohongan Sentinel pun terbongkar dan seluruh warga kota Icon pun kecewa terhadap Sentinel. What truth? That I plucked the cogs from your newborn chests? Forced you to mine so that I can pay off the quintessons and live like a king? What truth? I can, I swear, I will get you. Sentinel yang melihat kebohongannya terbongkar pun menjadi teralihkan ketika bertarung melawan D16 dan para Heicard. Hal ini membuat D16 berhasil menyerang Sentinel hingga Sentinel tak berdaya. Melihat hal tersebut, D16 mengeluarkan senjata di tangannya dan mencoba membunuh Sentinel. Beruntung, Orion Pax datang dan menghentikan D16. What are you doing? It's over, D. Orion meminta kepada D16 untuk berhenti karena kebenaran telah terungkap. Membunuh Sentinel pun tidak akan merubah apapun. Namun D16 yang sudah kecewa karena selama ini ia hidup dalam kebohongan yang dibuat Sentinel tetap tak menghiraukan perkataan Orion Pax dan D16 terus berusaha menembak Sentinel. Lalu saat D16 berhasil mendapatkan kesempatan untuk menembak Sentinel, Orion Pax justru menghadang tembakan tersebut dan mengenai dada Orion Pax. Hal ini membuat Orion Pax terlempar ke dalam jurang. D16 yang melihat tembakannya mengenai sahabatnya pun berusaha menyelamatkan Orion Pax agar tidak terjatuh. Namun setelah melihat keadaan Orion Pax yang sudah sekarat, D16 memutuskan untuk tak lagi menyelamatkan Orion Pax dan mengambil jalannya sendiri untuk menuju kebebasan dan melepaskan pegangan tangannya sehingga membuat Orion Pax terjatuh ke dalam jurang tanpa ujung. Why did you do that? Why? No. I'm done saving you.
Kemudian D16 yang kini sepenuhnya telah dikuasai oleh kebencian langsung membelah tubuh Sentinel menjadi dua bagian dan merebut gerigi transformasi milik Megatronus Prime yang terpasang di dada Sentinel dan memasangkan ke dadanya sendiri. D16 pun yang mendapatkan kekuatan dari gerigi transformasi milik Megatronus Prime kini berubah menjadi robot terkuat di Cybertron dan merubah namanya menjadi Megatron. Megatron! Megatron pun mengajak semua hacker dan para warga kota Icon untuk mengikutinya dan menghancurkan kota Icon yang dibangun oleh Sentinel di atas kebohongan, serta menghancurkan siapapun yang menghalangi tujuannya. Kemudian kita dibawa kepada Orion Pax yang terjatuh ke dasar jurang. Tanpa disangka, pengorbanan Orion Pax saat akan menyelamatkan Sentinel justru membuatnya membangkitkan kekuatan dari 13 Prime Legenda. Dengan pengorbanan tersebut, Orion Pax dinilai layak untuk menjadi pemimpin Cybertron dan menjadi pemegang Matrix of Leadership selanjutnya. Lalu Matrix of Leadership muncul dan masuk ke dalam dada Orion Pax, menggantikan gerigi transformasinya yang hancur akibat tembakan sahabatnya dan membuat Orion Pax mendapatkan kekuatan baru. Orion Pax pun terlahir kembali menjadi penerus Prime yang baru dan mendapatkan julukan sebagai Optimus Prime. Optimus Prime. Optimus Prime pun segera kembali ke kota Icon dan bertemu dengan Megatron. Kedua sahabat yang kini berseberangan pun saling bertarung dengan kekuatan baru yang mereka miliki. Megatron awalnya mampu memojokkan Optimus Prime, namun dengan kekuatan dari Matrix of Leadership, Optimus Prime mampu mengalahkan Megatron. Dan dengan berat hati Optimus harus mengusir sahabatnya dari kota Icon bersama semua pengikutnya. Megatron pun berjanji akan kembali lagi dan mengalahkan Optimus Prime dan membangun kembali kota Icon dengan caranya. High guard, follow me! Lalu dengan kembalinya Matrix of Leadership, Energon pun kembali mengalir di planet Cybertron. Optimus Prime pun membuat sebuah kelompok yang disebut sebagai Autobot dengan dia sendiri sebagai pemimpinnya untuk memerangi semua musuhnya termasuk Quintesson. Sedangkan di sisi lain, Megatron dalam pengasingannya juga membentuk sebuah kelompok dengan nama Decepticon dengan tujuan untuk mengalahkan Optimus Prime. Dan film pun berakhir.